Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Ekspresi semua orang nampak berubah ketika mereka mendengar kata-kata Gu King. Mereka merenung sejenak sebelum perlahan mengangguk. Mereka jelas mengerti bahwa hanya ada satu jalan yang tersisa atau mereka akan binasa. Gu King tersenyum setelah melihat semua orang menganggukkan kepala. Dia memandang badai energi di kejauhan sebelum berkata, "Karena tidak ada yang keberatan, mari kita semua mulai. Kami akan menjadi yang pertama bertindak. Setiap orang akan bergiliran nantinya. Jika ada yang ingin bermalas-malasan atau memiliki pikiran buruk, jangan salahkan saya karena bersikap kasar," kata Gu King seraya menyapu matanya sebelum akhirnya berhenti pada Hun Ya dan Hun Li yang wajahnya tersenyum dengan acuh tak acuh. Jenderal Gu King dapat yakin, semua orang sekarang di perahu yang sama. Siapapun yang berniat untuk menenggelamkan perahu ini tidak akan dilepaskan oleh yang lain, kata seorang pria dari anggota klan Lei dengan simbol petir di dahinya. Gu King sedikit mengangguk. Setelah itu dia menoleh ke Gu Zhen dan dua lainnya, "Ayo bertindak, Xiao Yan dan Sun Er, kamu berdua akan menjadi yang terakhir," kata Gu King. Xiao Yan sedikit mengangguk, dia mengerti bahwa Gu King telah menempatkan mereka terakhir untuk memantau kelompok Hun Ya. "Baiklah, ayo mulai," kata Gu King sebelum perlahan berjalan ke tirai cahaya bersama tiga orang lainnya dengan doci liar yang melonjak keluar dari tubuh mereka sebelum akhirnya berubah menjadi banyak pilar douci yang sangat besar yang dengan kejam menghantam penghalang cahaya yang keras. Kekuatan menyerang dari mereka berempat sangat menakutkan. Meskipun penghalang cahaya itu sangat keras, namun akhirnya suara retakan terdengar dan lubang besar nampak muncul. Semua orang menghela nafas lega ketika mereka melihat bahwa serangan itu berhasil. Gu King dan tiga lainnya segera menggunakan tangan mereka yang mengebor dengan kejam saat dimasukkan ke dalam penghalang cahaya menyebabkan lubang yang mereka buat menjadi lebih dalam. Pembukaan terowongan semacam ini berlangsung selama 10 menit lebih sebelum Gu King dan tiga lainnya akhirnya berhenti setelah menggali terowongan sepanjang 10 kaki. Semua orang berkerumun di belakang mereka dan dengan penasaran mempelajari lapisan kristal energi di sekitarnya. Penghalang energi ini lebarnya lebih dari 1000 kaki, karena itu dibutuhkan lebih dari 1 jam untuk melewatinya. Bahkan dengan kelompok yang terus-menerus membuka terowongan, pekerjaan ini tidak akan selesai bahkan setelah seminggu penuh jika hanya ada 1 atau 2 orang. "Jenderal Gu King, izinkan kami untuk melanjutkan," kata kedua pria dari klan Lei di belakang tersenyum ketika mereka melihat kelompok Gu King yang berhenti. Mereka jelas mengerti bahwa kelompok Gu King masih bisa melanjutkan, namun mereka berencana untuk mempertahankan kekuatan. Mustahil bagi mereka untuk membiarkan diri mereka menjadi sangat lelah. "Kalau begitu, kita akan merepotkan saudara Lei Luo," kata Gu King tersenyum sebelum mereka berempat mundur. Kedua anggota dari klan Lei melangkah maju dengan kilatan petir yang melonjak di tangan mereka sebelum dengan kejam menghantam ke depan menyebabkan suara gemuruh sekali lagi muncul di terowongan. Sementara semua orang maju dengan pembukaan terowongan, tekanan energi yang dipancarkan dari luar menjadi lebih kuat. Semua orang bisa mendengar suara samar angin badai energi yang semakin mendekat. "Sepertinya tidak mungkin untuk menerobos ke dalam badai energi," kata Sun Er tersenyum. "Apakah pintu masuk ke tingkat ketiga selalu dipadatkan?" kata Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Tangannya tiba-tiba mengusap penghalang kristal energi yang padat di sampingnya. "Iya, dikabarkan bahwa tirai cahaya di tempat ini telah mengeras bahkan ketika 8 klan kami pertama kali datang ke sini, bahkan setelah bertahun-tahun energi padat di sini masih belum menunjukkan tanda-tanda mencair," jawab Sun Er mengangguk. Terowongan telah menjadi lebih panjang saat Xiao Yan dan Sun Er sedang mengobrol, tetapi dua orang dari klan Lei tidak dapat bersaing dengan kelompok Gu King, karena itu mereka hanya membuka jarak kurang dari 50 kaki sebelum diganti. Satu kelompok demi satu secara bergiliran melangkah maju memungkinkan terowongan energi tumbuh lebih dalam. Setelah pembuatan terowongan berlanjut selama 10 menit, suara yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di belakang mereka. Semua orang merasakan penghalang cahaya bergetar dengan hebat saat ini. Situasi semacam ini menyebabkan terowongan segera menjadi sunyi saat ekspresi semua orang menjadi agak serius. Jika mereka masih berada di luar saat ini mereka akan segera berubah menjadi debu. "Semuanya, ayo percepat," teriak Gu King mengerutkan keningnya. Meskipun mereka telah menghindari badai energi, namun itu masih terlalu menekan.
Kelompok Huosuan yang sedang membuka terowongan di depan sedikit mengangguk saat mendengar itu dan meningkatkan kecepatan menyerang. Xiao Yan dan Sun Er juga membuka terowongan 2 kali, dengan memiliki beberapa api surgawi, memecahkan lapisan kristal tidak sesulit yang dibayangkan Xiao Yan. Hun Ya dan Hun Li juga melakukan kerja paksa selama diawasi oleh kelompok Xiao Yan, meskipun terlihat bahwa mereka nampak malas mengerjakan pekerjaan itu, namun tidak ada yang membuat keributan saat ini. Selama waktu ini, mata Xiao Yan juga memperhatikan kedua orang dari klan Yao. Mereka adalah seorang pria dengan beberapa garis misterius di pakaiannya dan seorang wanita berbaju seksi. Dari aura mereka berdua, mereka seharusnya berada di bintang 7 Douzun. Tatapan yang kadang-kadang diberikan kedua orang itu pada Xiao Yan cukup tidak ramah, tetapi Xiao Yan terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Suara gemuruh terus muncul di dalam terowongan ketika Xiao Yan tiba-tiba mendengar suara yang tidak biasa di telinganya. Dia melihat ke dinding kristal di sebelah kirinya dan menyentuhnya dengan tangannya sebelum akhirnya menemukan lapisan cairan energi yang merembes darinya. Xiao Yan nampak terkejut, matanya menyapu dinding kristal di kedua sisi dan tubuhnya berhenti di sana sejenak. Setelah itu dia menjentikkan jarinya ke depan mata Sun Er yang tidak yakin saat 2 pilar energi menjulur dari ujung jarinya akhirnya terhubung ke dinding kristal di samping mereka. Tindakan Xiao Yan yang tidak biasa telah menarik perhatian orang lain dan mereka menatapnya dengan heran. Bahkan 2 orang yang membuka terowongan di depan juga berhenti dengan wajah mereka yang bingung. "Ada apa Xiao Yan?" teriak Gu Qing mengerutkan keningnya. Xiao Yan mengabaikan teriakan Gu Qing, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap semua orang saat menjawab dengan suara kering. Dinding kristal sedang menutup. Terowongan segera menjadi sunyi saat suara Xiao Yan terdengar, bahkan ekspresi Gu Qing menjadi jauh lebih buruk saat ini. 2 pilar doci melonjak di tangannya dan dia memang merasakan sedikit tekanan yang dikirim dari pilar energi. "Brengsek, tempat apa ini?" gumam beberapa orang tenggelam ketika mereka melihat ekspresi Gu Qing yang nampak jelek. Wajah Gu Zhen sangat serius, dia dengan cepat berjalan ke sisi dinding kristal dan menyentuhnya dengan tangannya dan segera berteriak dengan suara yang dalam, "Ada sesuatu di dalam dinding kristal," kata Gu Chen dan dengan kejam segera menghancurkan dinding kristal hingga retak. Cacing putih merembes keluar dan menutupi permukaan dinding kristal yang dengan cepat memadat dan membentuk lapisan energi yang sangat tipis. Cacing itu mengeluarkan energi untuk memperbaiki dinding kristal. Gumam Xiao Yan menghirup udara dingin saat melihat itu, rasa dingin melonjak di dalam hatinya saat dia perlahan berbalik dan menyapu sekelilingnya. Tirai cahaya energi yang berdiri di antara langit dan bumi ini telah dibuat oleh serangga kecil putih ini. Dari ukuran serangga kecil ini, jika mereka benar-benar membuat penghalang yang besar ini, seberapa menakutkan jumlah mereka yang sebenarnya? Apakah kami sebenarnya telah menerobos ke dalam sarang serangga yang menakutkan? Pikir Xiao Yan. Sementara hati Xiao Yan terasa dingin, ekspresi Gu Qing dan lainnya nampak tenggelam. "Itu adalah serangga pemakan zaman kuno," kata Gu Qing dengan suara yang dalam. "Serangga pemakan zaman kuno?" kata Xiao Yan terkejut saat mendengarnya. "Itu adalah serangga kecil yang hidup pada zaman kuno, tubuh mereka sangat kecil tetapi jumlahnya tidak terbatas. Serangga kuno kecil ini mampu melahap segalanya. Setelah itu mereka mengeluarkan energi murni. Serangga semacam ini seharusnya sudah punah, tidak disangka kita menemukan mereka di sini," kata Sun Er menjelaskan dengan lembut. "Penghalang energi ini seharusnya dibuat oleh serangga pemakan kuno ini. Tanpa diduga kita telah menerobos masuk ke dalam sarang mereka. Jika mereka terbangun, bahkan tidak ada yang tersisa dari kita," kata Gu Qing dengan ekspresi serius. "Sepertinya bukan hanya tirai energi saja, mungkin saja cukup banyak energi di dalam makam surgawi ini yang telah diciptakan oleh mereka," kata Gu Zhen seraya menyentuh tanah dan merasakannya. "Gu Qing, apa kau berencana membuat kita semua terbunuh di sini?" kata Hun Ya tersenyum dingin. "Dengan membawa kalian semua ke tempat ini, setidaknya aku telah mengizinkanmu untuk hidup sampai sekarang. Jika kalian tidak masuk, kalian semua pasti sudah mati di dalam badai energi," kata Gu Qing melirik Hun Ya dengan acuh tak acuh. Setelah itu matanya menyapu semua orang saat dia berkata dengan suara yang dalam, "Sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal ini." Dinding kristal di kedua sisi perlahan-lahan menutup. "Kita harus membuka terowongan secepat mungkin," kata Gu Qing dengan suara yang dalam.
Semua orang mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Sudah agak terlambat untuk mengatakan sesuatu sekarang, ada badai energi yang mengamuk di luar terowongan, mereka akan mati jika mundur dan pergi. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan membuka terowongan. Setiap orang harus berhenti menyimpan kekuatanmu mulai sekarang, tentu saja saya tidak akan menghentikan jika kalian ingin mati, kata Gu Qing berbicara dengan suara yang dalam sebelum melambaikan tangannya. Mari kita mulai. Semua orang mengangguk setelah mendengar itu, mereka dengan cepat melangkah maju dengan douci di tubuh mereka melonjak dengan liar, dalam sekejap suara gemuruh yang keras muncul di dalam terowongan. Di tengah ledakan liar dan ganas dari kelompok orang ini, kecepatan saat dinding kristal dibuka tiba-tiba meningkat, kristal ditembakkan pecah dan lapisan tebal mendarat di tanah. Sementara semua orang melakukan yang terbaik untuk membuka terowongan, dinding kristal di kedua sisi perlahan mulai bergoyang, namun semua orang bisa melihat dinding kristal di kedua sisi perlahan menutup kembali. Ada peningkatan jumlah pengumpulan serangga pemakan kuno, kata Gu Qing dengan ekspresi serius saat melihat sejumlah besar energi cair yang merembes keluar dari dinding kristal sebelum dengan cepat memadat. Jika ini terus berlanjut, terowongan ini akan menutup sebelum mereka benar-benar dapat menembus dinding kristal. Tidak akan bisa terus seperti ini, kata Xiaoyan perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam. Tidak ada pilihan, kita hanya dapat melakukan ini atau kita akan mati, yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha sekuat tenaga, kata Gu Qing mengerutkan keningnya. Kita harus menghalangi laju penutupan dinding kristal, kata Xiaoyan saat melihat ke arah kedua dinding dengan jumlah serangga yang padat di belakang dinding kristal. Gu Qing hanya menggelengkan kepalanya saat mendengar itu, percuma saja, setiap serangan ditelan oleh serangga pemakan kuno ini, menyerang sembarangan hanya akan meningkatkan energi yang mereka keluarkan, kata Gu Qing melambaikan tangannya dan douci yang kuat dengan keras menghantam dinding kristal di kedua sisi. Namun semuanya menyaksikan douci menghilang ketika bersentuhan dengan dinding kristal. Gelombang demi gelombang cairan energi mulai mengalir dengan cepat dari tempat douci menghantam. Keterkejutan melonjak ke mata Xiaoyan saat menyaksikan itu, tidak disangka serangga kuno ini memiliki kekuatan misterius setelah berkumpul bersama. Serangga pemakan kuno ini bersembunyi di balik dinding kristal, menyerang mereka juga tidak akan berhasil karena serangga-serangga itu juga akan berkumpul di depan kami, bukankah itu berarti kami akan disegel sampai mati di tempat ini jika memang begitu, pikir Xiaoyan dengan kilatan dingin tiba-tiba muncul di wajahnya saat memikirkan hal itu. Gu Qing sedikit terkejut saat melihat wajah Xiaoyan yang tiba-tiba berubah, dia sepertinya mengingat sesuatu dan matanya dengan cepat beralih ke dinding kristal di mana dia samar-samar melihat beberapa sosok kecil berkumpul dengan cepat. Tinju yang berisi angin kencang menghantam dinding kristal di depan mereka, namun hanya penyok selebar setengah kaki yang muncul di tempat tinju mendarat, terlebih lagi penyok ini baru saja muncul ketika gelombang energi cair merembes keluar dan dengan cepat memperbaikinya. Ekspresi semua orang menjadi jelek ketika mereka melihat perubahan yang tidak terduga ini, kepanikan bahkan melonjak ke mata beberapa orang saat benar-benar menghadapi jalan buntu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua orang saling berhadapan di depan mata mereka yang tertuju pada Gu Qing, namun Gu Qing juga mengerutkan keningnya membuat hati mereka tanpa sadar tenggelam. Gu Qing, taktikmu sangat bagus, kata Hunya mengejek saat dia berbicara dengan suara yang gelap dan menyeramkan. Aku akan mencobanya, kata Xiaoyan mengerutkan keningnya saat dia mengambil 2 langkah ke depan. Tidak ada gunanya, kata Gu Qing menghela nafas. Kemampuan melahap serangga pemakan kuno terlalu menakutkan, bahkan dengan kekuatan bersama, mereka tidak dapat menyelesaikannya, apalagi Xiaoyan sendirian. Xiaoyan mengabaikan reaksi Gu Qing, dia mengepalkan tangannya dan sekelompok api putih kehitaman melonjak di tangannya membuat suhu di dalam terowongan meningkat dengan cepat. Pergilah, kata Xiaoyan menjentikkan jarinya dan api putih kehitaman dengan cepat terbang ke depan sebelum dengan lembut melayang dan menyentuh dinding kristal. Suara menjerit tiba-tiba dipancarkan dari dinding energi saat keduanya bersentuhan, semua orang nampak tercengang melihat lubang sedalam 2 kaki muncul di mana api mendarat. Panas yang tersisa sepertinya memusnahkan serangga pemakan kuno yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya ini bukan situasi tanpa harapan, serangga pemakan kuno ini tidak dapat melahap api surgawi, kata Xiaoyan menghela nafas lega.
Semua orang nampak tercengang dan diam-diam menghela nafas lega pada saat bersamaan, mereka akhirnya bisa menemukan harapan sekali lagi. Xiao Yan, cepat buka terowongan, teriak Hunya merasa senang dan buru-buru mendesak. Xiao Yan mengabaikan Hunya, matanya tertuju pada Huo Ze saat dia berkata, aku akan menangani membuka terowongan, kalian berdua akan menggunakan api surgawi untuk menangani kedua sisi dan memperlambat penutupan dinding kristal, pekerjaan ini seharusnya tidak sulit untuk kalian berdua, kata Xiao Yan. Wanita dari klan Yan itu bernama Huo Ze, dia memiliki api lotus merah yang berada di peringkat ke-8 api surgawi. Dan pria dari klan Yao itu bernama Yao Xingji, dia disebut pengobatan manusia dari klan Yao, reputasi alkemisnya juga luar biasa, kata Sun Er yang berada di samping Xiao Yan berbisik. Api lotus merah, gumam Xiao Yan tertegun, dia belum pernah melihat api surgawi dari peringkat itu. Huo Ze mengangguk setelah mendengar kata Xiao Yan, sementara itu Yao Xingji mengerutkan keningnya, namun dia hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika dia memikirkan situasi mereka saat ini. Xiao Yan tersenyum saat melihat mereka berdua mengangguk sebelum melanjutkan, selain itu setiap orang harus menyadari betapa besar usaha yang dilakukan untuk membuka dinding kristal ini, menggunakan api surgawi juga sangat melelahkan, aku sendiri tidak akan mampu menanggung semua itu, karena itu selain Huo Ze dan Yao Xingji, aku akan membutuhkan inti energi di tangan kalian, kata Xiao Yan. Semua orang terkejut saat mendengar itu, hanya kelompok Guking yang tidak banyak berkomentar saat mereka mengangguk. Anggota dari beberapa klan yang tersisa tidak keberatan setelah ragu-ragu sejenak, mereka tahu bahwa apa yang dikatakan Xiao Yan itu benar karena mereka sendiri masih merasa terkuras bahkan setelah bekerja sama. Saudara Xiao Yan mungkin terus terang, tapi kata-katanya masuk akal, ini adalah inti energi yang telah kami kumpulkan selama waktu ini, kata dua sosok dari klan Lei merenung sejenak sebelum melemparkan tas kain ke arah Xiao Yan, kantong kain mengandung energi yang sangat padat, sepertinya ada lebih dari 100 inti energi. Melihat klan Lei memimpin, orang-orang yang tersisa juga mulai mengeluarkan tas yang menyimpan inti energi mereka dan kemudian melemparkannya pada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum saat mengambil semua tas, setelah itu matanya tertuju pada Hunya dan Hunli di belakang, bagaimana dengan kalian berdua, kata Xiao Yan. Xiao Yan, kamu telah mengambil begitu banyak inti energi, bukankah itu sudah cukup, teriak Hunya dengan suara yang dalam. Terlepas dari apakah itu cukup atau tidak, saya masih ingin mendapatkan hadiah dari kalian, tidak ada yang gratis, tentu saja kamu bisa berbalik dan pergi jika tidak mau, jawab Xiao Yan sambil tersenyum tipis. Kemarahan melonjak di wajah Hunya dan Hunli saat mendengar itu, namun mereka pasti akan dirugikan dalam pertarungan mengingat kelompok Xiao Yan sangat banyak. Mereka berdua hanya bisa mengatupkan gigi dan mengeluarkan tas dengan sangat tidak puas dan dengan kasar melemparkannya ke arah Xiao Yan. Sun Er tanpa sadar tersenyum saat melihat ini dari samping, tampaknya Xiao Yan telah memutuskan untuk dengan kejam mengambil semuanya dari kedua orang ini. Ambil dan cepat mulai bekerja, teriak Hunya dengan tidak senang. Xiao Yan hanya tersenyum tipis ketika dia mendengar suara tidak senang itu sebelum menyimpan banyak inti energi ke cincin penyimpanannya, matanya dengan serius saat dia melihat beberapa sosok serangga yang bergoyang tertanam di dinding kristal dan gelombang energi cair terus merembes keluar dari dinding sebelum mengeras dan menempel pada dinding kristal. Sementara Huo Ze mulai bergerak, Yao Xing hanya melirik Xiao Yan dengan sedikit tidak senang sebelum menggerakkan tangannya dan sekelompok api hitam misterius muncul di atas telapak tangannya. Ini adalah api 9 angin tenang, peringkat 10 api surgawi, kata Yok Xing tersenyum tipis ketika dia melihat tatapan terkejut semua orang yang melihat api surgawi hitam muncul di tangan Yao Xing, mata Xiao Yan juga berhenti di api hitam dengan cara yang tertegun. Sedikit suara tiba-tiba muncul ketika api lotus merah perlahan bersinar di dalam terowongan kristal, banyak mata memandang ke arah terowongan hanya untuk melihat sekelompok api merah yang perlahan naik di tangan Huo Ze yang telah membentuk api teratai merah. Mengikuti kemunculan api merah ini, 9 api angin tenang di tangan Yao Xingji menjadi sedikit redup, bahkan angin bersiul telah sangat berkurang. Wajah Yao Xing tanpa sadar berkedut ketika dia melihat api langitnya bertindak seperti itu. Meskipun dia merasa sedikit tidak senang, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun api lotus merah berada di peringkat lebih tinggi dari 9 api angin tenang miliknya, jelas ada celah di antara mereka berdua. Kupikir ini seharusnya api lotus merah milik klan Yan bukan?
kata Guking yang melihat api surgawi di tangan Huoze sambil tersenyum. Iya, kata Huoze memiringkan kepalanya, tapi matanya yang cantik yang mengandung perasaan aneh beralih ke Xiao Yan. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum saat melihat mata Huoze yang memprovokasi. Wanita ini biasanya diam, namun tidak terduga bahwa dia akan tampak liar ketika ada sesuatu yang berhubungan dengan api surgawi. Xiao Yan mengepalkan tangannya dan benang api dengan warna berbeda merembes dari jarinya sebelum berkumpul bersama dan berubah menjadi sekelompok api putih kehitaman yang berputar dan banyak bibit naga api terus naik dari dalam nyala api ketika raungan naga samar yang dipancarkan. Api teratai merah di tangan Huoze mulai berfluktuasi saat api putih kehitaman muncul di tangan Xiao Yan. Di sisi lain 9 api angin tenang di tangan Yao Xing yang telah menjadi agak redup menjadi semakin lebih redup, bahkan angin bersiul yang dipancarkan darinya telah benar-benar menghilang. Api surgawimu telah sebanding dengan 6 api surgawi teratas setelah penggabungan. Kamu kemungkinan besar adalah orang yang pertama untuk melakukan tindakan gila menggabungkan api surgawi, kata Huoze mengungkapkan fluktuasi di dalam matanya saat suara rendah dan mempesona dipancarkan dari balik cadarnya. Meskipun menggabungkan api surgawi mungkin tampak gila, tetapi itu bukan tidak mungkin. Baiklah, kita diburu waktu. Ayo bertindak sekarang. Setiap orang harus mengikuti dari dekat, jangan ketinggalan, kata Xiao Yan sambil mengambil beberapa langkah ke depan dan berbicara dengan suara yang dalam. Api putih kehitaman di tangan Xiao Yan tiba-tiba melonjak saat suaranya terdengar sebelum naga kehitaman melesat keluar yang dengan kejam menghantam dinding kristal dengan cakarnya hingga dinding kristal pecah dan membentuk lubang besar. Ikuti aku, teriak Xiao Yan saat ekor naga api terhubung ke tangannya sebelum dengan kasar menginjak kakinya di tanah dan tubuhnya dengan cepat melesat ke depan. Guking dan lainnya mengikuti di belakangnya. Sungguh kemampuan pengendalian api yang hebat, gumam Huoze saat kejutan melintas di matanya ketika melihat Xiao Yan mengubah nyala api menjadi naga api yang mulai membuka dinding kristal. Dia dengan cepat mengikutinya dan api lotus merah di tangannya menyapu pada saat yang sama dan menutupi kedua sisi dinding kristal. Suhu tingginya yang menakutkan dengan cepat memperlambat kecepatan dinding kristal menutup sementara Yao Xing di sisi lain juga mulai bertindak. Naga api Xiao Yan meluncur ke depan di dalam dinding kristal. Suhu yang menakutkan telah benar-benar membakar serangga pemakan kuno yang tersembunyi di dinding dari kejauhan. Meskipun demikian serangga pemakan kuno terus bertambah seolah tertarik pada nyala api menyebabkan energi penutup merembes keluar dengan cara yang liar. Sementara ledakan terus terdengar di dalam dinding kristal, kecepatan kemajuan kelompok Xiao Yan menjadi lebih cepat. Sementara tubuhnya maju dengan cepat, Xiao Yan juga merasakan Douqi yang kelelahan di dalam tubuhnya. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah tas energi muncul dan dengan cepat menyerap inti energi di dalamnya menyebabkan dosinya pulih dengan cepat. Seberapa jauh lagi? Tanya Guking di belakangnya yang nampak suram saat melihat Xiao Yan dengan cepat menghabiskan inti energi. Ini akan memakan waktu setengah jam atau lebih sebelum kita akan mendobrak tirai cahaya, jawab Guchen. Guking sedikit mengangguk, yang bisa dia lakukan hanyalah berharap Xiao Yan bisa bertahan. Ledakan teredam terjadi di sepanjang jalan, hati mereka tanpa sadar berdebar kencang setiap kali mereka melihat Xiao Yan menyerap inti energi satu tas pada satu waktu karena terkurasnya Douqi ketika naga api terus menghantam dinding kristal. Sesaat kemudian kaki Xiao Yan melambat saat dia berbicara dengan suara yang dalam, tidak ada lagi inti energi. Wajah sejumlah orang berkedut ketika mendengar kata-katanya. Guking merenung sejenak dan dengan cepat mengeluarkan inti energi dan menyerahkannya pada Xiao Yan. Ini adalah inti energi bintang 9, aku hanya punya satu, kata Guking. Itu tidak cukup, kata Xiao Yan menerimanya tanpa ragu-ragu dan menggelengkan kepalanya. Dia merasakan hanya sedikit dosinya yang tersisa setiap meter mereka bergerak maju. Inti energi bintang 9 mungkin kuat, tetapi itu masih belum cukup untuk menopang mereka menerobos penghalang cahaya. Aku juga punya satu, kata Huo Xuan ragu sejenak sebelum mengambil inti energi bintang 9 lainnya. Beri aku 3 lagi, kata Xiao Yan menghela napas dan memanggil semua orang. Semua orang menjadi diam saat mendengar kata-katanya. Bagaimanapun inti energi bintang 9 adalah hal yang berharga.
Pria dari klan Lei menghela nafas, dia menjentikkan jarinya dan inti energi ditembakkan ke tangan Xiaoyan. Jika kita akhirnya mati di sini, memiliki banyak inti energi tidak ada gunanya, kami akan merepotkan saudara Xiaoyan, kata kedua pria besar dari klan Xi yang juga menyerahkan inti energi. Mata semua orang tanpa sadar tertuju pada Hunya dan Hunli di belakang setelah klan Xi menyerahkan inti energi mereka. Mata Hunya berkedut saat melihat tatapan mereka, dia juga mengerti bahwa kata-katanya saat ini tidak berguna, yang bisa dia lakukan hanyalah mengatupkan giginya dan mengeluarkan inti energi 9 dan melemparkannya ke arah Xiaoyan. Xiaoyan memegang semua inti energi bintang 9 di tangannya dan sebuah pukulan terlempar keluar menyebabkan api yang menyala di naga api di depannya tiba-tiba membumbung tinggi sebelum akhirnya berubah menjadi sosok api yang langsung menembus lapisan demi lapisan dinding sementara kelompok Xiaoyan dengan cepat mengikutinya dari belakang. Pengisian habis-habisan semacam ini berlanjut selama hampir setengah jam ketika cahaya api di naga api akhirnya perlahan mulai meredup. Kita akan keluar, kata Xiaoyan berteriak pelan saat dia mengamati naga api yang meredup. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke dinding kristal dengan serangga pemakan kuno yang padat telah menutupi jejak mereka. Hanya dengan menyerbu ke depan mereka dapat benar-benar memasuki tingkat ketiga makam surgawi. Mata Xiaoyan melayang tepat saat naga api itu hendak menghantam dinding kristal. Ada makhluk seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya merah di tempat itu. Itu adalah kepompong serangga, pikir Xiaoyan terkejut saat matanya menyapu benda yang tampak seperti serangga sebelum dengan cepat diam-diam menariknya. Saat ini dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Dinding kristal di sini sepertinya sangat keras, bahkan warnanya lebih pekat dari yang pernah kita lihat sebelumnya, kata Xiaoyan dengan suara yang dalam. Dia segera mengambil langkah ke depan dan tubuhnya bergabung dengan naga api sebelum mengayunkan tinjunya menyebabkan angin panas berdengung di dalam terowongan. Tinju kanan Xiaoyan dengan cepat bergabung dengan naga api sebelum dengan kejam menghantam dinding kristal di tengah suara ledakan yang tiba-tiba bergema saat kekuatan beriak mulai menyebar dengan cepat dari kepalan tangan Xiaoyan menyebabkan terowongan nampak bergetar. Garis retakan kecil mulai meledak di dinding kristal dan mulai menyebar dengan cepat sebelum akhirnya meledak di depan mata senang semua orang. Tangan Xiaoyan tiba-tiba meraih giok pecahan kristal yang terbang ke segala arah saat dinding kristal pecah dan segera menyimpannya. Ayo pergi, kata Xiaoyan setelah menghancurkan dinding kristal terakhir, tubuhnya memimpin untuk bergegas ke depan. Gu Qing dan lainnya segera mengikuti dari belakang. Kecepatan Xiaoyan sangat cepat dan sekejap dia sudah keluar dari terowongan sebelum tanah abu-abu tak berujung dan luas muncul di hadapannya. Ketika mereka berdiri di tanah luas, mereka dapat merasakan gelombang energi murni merembes masuk ke dalam tubuh mereka dari bawah kaki mereka. Penemuan semacam ini menyebabkan semua orang merasa tercengang, sukacita yang tidak bisa disembunyikan dengan cepat melonjak ke wajah mereka. Tingkat ketiga makam surgawi memang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan dua tingkat sebelumnya. Dengan jenis energi yang mengalir masuk sepertinya mereka bisa mendapatkan efek pelatihan yang baik bahkan jika mereka tidak pergi dan mencari inti energi. Apakah ini adalah tingkat ketiga dari makam surgawi? Gumam kelompok itu memasang wajah riang saat mereka melihat sekelilingnya. Perasaan terlahir kembali setelah bencana menyebabkan hati semua orang menghela nafas lega. Sementara semua orang menghela nafas lega, penghalang cahaya besar di belakang tiba-tiba mengeluarkan suara mendengung yang kuat. Adegan ini menyebabkan kelompok Xiaoyan merasa terkejut dan tubuh mereka mulai mundur dengan cepat. Sementara mereka mundur, gelombang serangga putih menyerbu mereka dengan kecepatan seperti kilat diiringi dengan suara mendengung yang keras. Itu adalah serangga pemakan kuno. Mereka datang mengejar kita, kata Gu Qing dan lainnya dengan ekspresi segera berubah ketika mereka melihat gelombang serangga yang datang mendekat dan segera mundur. Sementara mereka segera mundur, gelombang serangga yang datang dari segala arah tiba-tiba terhenti setelah mereka keluar dari dinding energi sebelum akhirnya hancur dan berubah menjadi sekelompok bubuk putih yang tersebar di depan mata semua orang yang tercengang. Aliran serangga pemakan kuno terus-menerus keluar dari terowongan tanpa takut mati, namun mereka ditolak oleh kekuatan misterius ketika mereka menyerang sejauh 3 meter dari penghalang sebelum mereka meledak menjadi bubuk yang berkumpul di depan dinding energi sampai tingginya beberapa meter.
serangga pemakan kuno ini, apa yang mereka lakukan? Gumam semua orang tercengang ketika mereka menyaksikan serangga pemakan kuno yang terus-menerus menyerang meskipun mengetahui kematian yang menunggu mereka. Mungkinkah mereka tidak ingin kita melarikan diri? Kata seseorang dengan getir. Mereka hanya akan melakukan bunuh diri jika terus mengejar, dan itu adalah bunuh diri yang sia-sia, kata Gu Qing menggelengkan kepalanya. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan sementara semua orang merenungkan apa yang terjadi dengan beberapa keraguan, jarinya mengusap cincin penyimpanannya tanpa ada yang menyadarinya, mungkinkah itu terkait dengan giok kristal yang dia ambil secara diam-diam dari dinding kristal, pikir Xiaoyan. Serangan bunuh diri serangga pemakan kuno yang tak terhitung jumlahnya yang telah berubah menjadi debu akhirnya melambat sebelum benar-benar menghilang, jelas bunuh diri yang tidak berguna ini akhirnya membuat mereka menyerah. Ayo pergi, kata Gu Qing setelah melihat serangga pemakan kuno menyusut kembali ke dinding kristal. Xiaoyan juga pulih saat mendengar itu, dia tiba-tiba menoleh dan mengerutkan keningnya ketika menemukan bahwa kelompok Hunya telah melarikan diri. Kedua orang itu benar-benar licik. Kata Sun Er yang juga menemukan kedua orang itu telah menghilang. Saudara Xiaoyan, ini semua berkatmu kali ini. Karena kami telah mencapai tingkat ketiga, kami berdua tidak akan terus berdiri di sini lama-lama, kami akan mencari tempat untuk berlatih selama 3 tahun, kata Huxuan menangkupkan tangannya ke Xiaoyan dan berbicara sambil tersenyum. Xiaoyan mengangguk dan menangkupkan tangannya, kalau begitu saya berharap saudara Huxuan melakukan perjalanan dengan aman. Setelah Huxuan, klan Xi, dan klan Lei pergi, Yao Xing hanya melirik Xiaoyan sebelum membawa wanita seksi dari klan Yao itu pergi tanpa mengucapkan kata-kata. Sun Er, kemana kalian berdua akan pergi? Tanya Gu Qing. Apakah kakak laki-laki Gu Qing masih belum tahu kemana kita akan pergi? Kata Sun Er tersenyum tipis. Gu Qing tanpa daya menggelengkan kepalanya saat mendengar itu, dia melihat Xiaoyan dan berkata, kamu benar-benar berniat mengunjungi makam Xiao Xuan. Tempat itu berada di wilayah terdalam dari makam surgawi, sangat mudah untuk menemukan benda energi bintang 8 atau 9 di sana. Masih baik-baik saja jika kamu bertemu 1 atau 2 dari mereka, jika terlalu banyak akan sangat berbahaya. Selain itu bahkan mungkin ada tubuh energi kelas Douseng di daerah terdalam, kamu mungkin benar-benar akan mati jika bertemu dengan mereka, kata Gu Qing mengingatkan. Aku tahu itu, kata Xiaoyan mengangguk. Gu Qing merasa agak tidak berdaya saat melihat Xiaoyan tidak berniat menyerah. Dia ragu sejenak sebelum menoleh ke arah Gu Chen dan 2 lainnya sebelum bertanya, apa rencana kalian? Apakah kalian juga akan menemukan tempat dan berlatih selama 3 tahun? Kata Gu Qing. Apakah menurutmu itu mungkin? Sebelum kami memasuki makam surgawi, aku diperintahkan oleh Panatua Tongsuan untuk melindungi Sun Er, sepertinya aku bukan satu-satunya yang menerima perintah seperti itu, kata Gu Zhen tersenyum. Aku juga, kata seorang pria mengangkat bahunya, setelah itu dia menatap Xiaoyan dan tersenyum. Aku belum memperkenalkan diri, aku Gu Hua, jenderal kedua pasukan hitam. Di masa lalu, saya tidak menyadari mengapa Sun Er memilihmu, sekarang setelah saya melihatnya saya mungkin telah memperoleh beberapa jawaban, kata Gu Hua. Saya juga telah menerima perintah itu, kata pria bertampang kekar, aku Gu Xing, komandan ketiga, kami ingin kamu berterima kasih atas hal itu, kata Gu Xing tersenyum. Xiaoyan tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya. Sepertinya ini adalah kasus untuk semua orang, karena ini masalahnya ayo kita jalan bersama, dengan kita bekerja sama, tidak ada hal yang tidak terduga akan terjadi selama kita tidak bertemu dengan badan energi kelas Douseng, kata Gu Qing seraya merentangkan tangannya sebelum menoleh ke arah Xiaoyan dan melanjutkan. Apakah kamu akan dapat memasuki makam Xiao Xuan? Semua akan tergantung padamu. Kami pernah mencapai tempat itu, namun kami tidak memiliki jalan masuk. Tidak peduli cara apa yang kami coba, kami tetap tidak dapat masuk. Karena itu kamu harus siap secara mental, mungkin leluhurmu tidak ingin ada yang masuk dan mengganggunya, kata Gu Qing. Xiaoyan mengangguk dan berkata, naluriku memberitahuku bahwa aku mungkin akan mendapatkan sesuatu di sana. Semoga saja, kata Gu Qing mengangkat kepalanya dan melirik ke tanah luas. Kalau begitu kita harus bergerak, aku benar-benar ingin melihat betapa menakutkannya tingkat ketiga makam surgawi, kata Gu Qing tersenyum. Xiaoyan mengangguk dan tersenyum, setelah itu dia bertukar pandang dengan Sun Er,
Kaki mereka menekan ke tanah dan sosok mereka berubah menjadi dua sinar cahaya yang memimpin saat mereka dengan cepat bergegas ke tingkat ketiga. Gu Qing dan lainnya dengan cepat mengikuti di belakang. Dua sosok hitam perlahan muncul dari kejauhan setelah kelompok Xiaoyan pergi. Kelompok Gu Qing telah bergabung dengan Xiaoyan dan Sun Er, kata Hun Li menoleh dan melihat ke kejauhan. Bersama-sama, ini akan menyelamatkan kita dari masalah saat waktunya tiba. Xiaoyan, saat kita bertemu lagi, akan menjadi saat kami mengambil nyawamu. Tunggu saja, gumam Hunia dengan ekspresi brutal melintas di matanya. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.